Anda kembali di lantai bursa dan berikut kami hadirkan sejumlah aksi korporasi dalam negeri. PT Aneka Tambang akan mengenjot penjualan emas tahun ini menjadi 10 ton. Naik dari tahun lalu yaitu sebesar 8 ton. Dan langkah ini sebagai antisipasi penurunan pendapatan Antam akibat dilarangnya ekspor biji mentah nikel. PT Harum Energi menargetkan produksi sebesar 12 juta ton batu bara tahun ini lebih rendah dari tahun lalu. Pembatasan produksi dinilai efektif menyeimbangkan pasokan dan permintaan batu bara dunia. Kemudian keuntungan PT Timah naik 19% menjadi 515,1 miliar rupiah pada akhir tahun lalu. Laba per saham ikut naik 18,6% dari 86 rupiah menjadi 102 rupiah per saham. Kapitalisasi pasar PT Timah tercatat 8,05 triliun rupiah. Dan kita masuk di informasi berikutnya, pelaku trading valuta asing meminta pemerintah melakukan pungutan pajak atas transaksi forex. Apa alasannya? Langsung simak perbincangannya bersama CEO Astronaci International Gemma Guyardi yang akan dipandu oleh Pangeran Punce. Ya, Punce, silakan. Ya Tommy, di saat banyak sekali pihak yang justru menghindari pajak, justru para traders forex ini malah pengen atau ingin dikenakan pajak oleh pemerintah. Sudah bergabung bersama saya CEO dari Astronaci International, Mas Gemma Guyardi. Selamat siang Mas Gemma. Selamat siang. Oke Mas Gemma, seperti yang tadi saya sampaikan, banyak orang justru menghindari pajak, tapi kenapa para pelaku trading forex ini malah ingin dikenakan pajak, Mas? Oke. Jadi pada dasarnya kita kan sebagai warga negara yang baik, wajib pajak, dan kita sudah diberi kemudahan. Seperti background dari saya adalah trader di pasar saham. Kami sangat menikmati PPH penghasilan final ya, PPH final itu kami sangat menikmati. Tetapi pada saat kami melakukan trading di dunia futures atau komoditi berjangka dan sebagainya, itu belum ada kami dapat mengkonversi pendapatan atau transaksi kami dengan PPH final. Nah, ini kan menjadi satu masalah pada saat memang secara mayoritas statistik mengatakan jarang sekali orang yang bisa growing portofolio di sana. Tetapi pada saat kami mendapatkan satu keuntungan, katakan dari modal yang kecil, karena ini adalah bisnis leverage trading ya. Jadi modal katakan 2.000-3.000 dolar memungkinkan untuk untung sampai 200 juta misalnya begitu. Nah, pada saat kami untung, memang di Indonesia kan menganut self assessment. Ya, walaupun tidak dikenakan pajak PPH final, at the end di akhir tahun kami tetap harus melaporkan PPH pasal 23 itu ya sebagai pajak penghasilan, namun dengan rate yang lebih tinggi. Kalau misalnya ini bisa disamakan dengan seperti saham, ada PPH final yang diatur oleh Undang-Undang 36 tahun 2008 pasal 4 ayat 2, maka akan lebih memudahkan gitu. Nah, bagi seorang investor apabila keuntungannya dia sudah dianggap final, maka tidak segan-segan untuk kami melaporkan, atau bahkan apabila kami memiliki keuntungan dan kami bisa melakukan diversify portofolio ke properti dan sebagai saran investasi yang lain, maka ini tidak menjadi masalah buat kami. Tetapi bagaimana sekarang bank-bank di Indonesia sekarang sudah diharuskan untuk melacak uang yang masuk. Pada saat kami trading kemudian kami untung melakukan withdraw 500 juta ke atas, pasti akan ditanya ini dana dari mana. Nah, kami tidak bisa menjawab kan gitu loh. Tapi apabila ini kita katakan sudah trading di forex, berjangka komoditi ya, dan kemudian itu kita declare sebagai keuntungan, maka kami aman. Nah, jadi lebih baik sudahlah kita bayar saja pajak agar apa yang kita hasilkan itu sah dan kami bisa menginvestasikannya lagi di bidang-bidang yang lain. Jadi kurang lebih begitu. Memang sejauh ini sudah ada beberapa temuan yang ditemui oleh perbankan terhadap para traders untuk forex ini gitu, sehingga akhirnya mungkin sampai diblokir rekeningnya atau segala macam. Sudah ada penemuan seperti itu? Tidak, sebenarnya secara spesifik terhadap perdagangan berjangka itu tidak. Tetapi kita tahu banyak sekali money game dan penyalahgunaan orang yang mengatasnamakan dunia berjangka lalu menipu uang segala macam. Nah, BI tentunya melakukan preventif dengan mengecek untuk mencegah money laundering dan sebagainya. Tetapi karena belum ada memang pakar-pakar ahli yang secara spesifik ditugaskan negara untuk mengecek ya tentang dunia ini, karena cakupan kita terlalu luas, maka ini sepertinya belum tercover. Sehingga inilah saatnya kami para trader untuk menyuarakan bahwa kami ingin dipotong pajak gitu. Silahkan potong pajak kami yang mungkin dibebankan sama seperti PPH final yang ada di saham. Hanya saja perlu kita temukan titik keseimbangannya di mana dan bagaimana ekuivalennya kepada berjangka begitu. Oke, skema dan juga besaran dari pajaknya sendiri kalau dari para pelaku traders dari forex ini seperti apa nanti? Kalau di PPH penghasilan PPH final ya di pasal 4 ayat 2 itu disebutkan bahwa semua transaksi jual saham itu dikenakan 0,1% dari transaksi. Kalau kita tahu rata-rata transaksi standar kan 0,25% di Indonesia. Kalau diambilkan 0,1 itu adalah 50% kan sebenarnya kan. Cukup tinggi gitu. Nah, kalau kita mulai di futures atau perdagangan berjangka, katakan komisi yang di berjangka ini kan berbeda, tidak dalam bentuk persen tapi dalam bentuk value. Ya, satu lot sama dengan 30.000 atau 50.000. Nah,
Di 30.000 sampai 50.000 saja, pialang itu sebenarnya sekarang sudah harus membayar biaya administrasi ke bursa berjangka. Seperti kalau di bursa efek itu ada levy cost ya. Kalau di sini sebenarnya mereka sudah bayar, kalau tidak salah satu lot kurang lebih 5.000 sekian. Nah, disinilah kita bisa apply. Dari komisi 30.000 itu, katakan kita ambilkan 5% atau 10% menjadi 3.000 misalnya. Itu menjadi pajak yang sudah kami bayarkan pada saat kami open posisi. Sehingga pialang akan berfungsi sebagai wajib pungut. Nah, ini akan menjadi masalah. Kami sih bagi trader dikenakan pajak kami dengan senang hati karena nothing tulus. Kami juga sudah bayar komisi 30.000, 50.000 satu lot. Nah, nanti dari pialangnya ini apakah mereka mau duduk bersama untuk mengalokasikan mereka sebagai wajib pungut. Jadi komisinya katakan 30.000 sudah dipotong 5.000 tadi untuk biaya, harus dipotong lagi untuk mereka bayarkan pajak kepada pajak negara untuk investor. Ini yang pasti akan jadi kendala dan perlu nanti duduk bersama antara regulator ya, dalam hal ini BBJ, kemudian Bapepti dan kemudian asosiasi industri ya, asosiasi di pialang ini kan ada di industri berjangka. Itu akan duduk sama Dijen Pajak ngomong nih baiknya gimana. Tapi yang kami harapkan adalah setiap transaksi kami seharusnya sudah bisa clean sehingga tidak perlu lagi kami sembunyi-sembunyi. Kalau kita untung kita bisa declare dan kami bisa diversify ke properti atau kemanapun begitu. Oke, sebenarnya berapa potensi dari pajak untuk trader di forex ini, Mas? Berdasarkan data yang 2013, kurang lebih ya, roughly itu di Indonesia ini ada 3 juta lot sekian transaksi. Dari forex, futures index ya, komoditi dan sebagainya itu adalah 3 juta. Kalau kita ambilkan Rp2.500 per lot sampai 3.000 ya per lot mini hitungannya, atau berarti kalau di lot standar Anda tinggal kalikan 10 gitu ya. Berarti kalau dengan lot mini saja 3 juta lot mini itu adalah 7,5 M. Atau kalau 3 juta yang dihitung tadi adalah lot standar, maka Anda tinggal kalikan lagi menjadi 7,5 M kali 10 ya, berarti 75 M setahun. Nah, ini kan merupakan satu ladang baru buat Dijen Pajak untuk mereka bisa menambah income negara. Kami sebagai trader, karena kami sudah mendapatkan keuntungan dengan mudah di market, maka kami dengan senang hati juga membayar, karena itu memang hak pemerintah untuk memungut pajak gitu. Ya, kami mendukung program itu gitu. 7,5 M ya untuk Itu potensi lot mini ya, lot mini ya, belum nanti sampai yang ya, 3 lot juta yang 5.000. dihitung itu adalah lot standar. Itu adalah berarti tinggal kali 10, 75 M gitu. Nah, tapi Mas, apakah ini sudah dibicarakan juga dengan para traders yang lainnya, mungkin di asosiasi yang lain, karena kan juga tidak hanya segelintir orang yang bermain di forex ini, Mas? Jadi nasabah forex kan cukup banyak ya. Nah, kami tidak bisa mengatakan bahwa kami mewakili semua, tapi at least saya bersama teman-teman yang lain di asosiasi analis Stronacci ya. Kami ada asosiasi trader, asosiasi analis di grup kami setuju gitu. Tapi bukan berarti kami yang setuju ini sudah mewakili suara yang lain, tidak. Jadi pasti juga ada yang belum mengerti, mereka menolak. Tetapi at least dari Stronacci sendiri, trader-trader kami mengatakan bahwa kami ini pingin gitu loh, segala sesuatunya clean dan kami pingin transparan karena kami trading, kami berbisnis. Apa yang menjadi hak pemerintah kita kembalikan kepada pemerintah. Karena kan takutnya nanti jadi polemik sendiri gitu terhadap sesama traders gitu ya, kan? Sebagai sesama trader ya itu kembali lagi trader dan pemerintah kan. Nah, yang lebih harus dipentingkan adalah apakah pialang mau mengikuti program ini, karena bagi trader sebenarnya kalau kita hitung tidak ada masalah. Bahkan sekarang investor saham di Indonesia pun mereka mungkin nggak sadar kalau ternyata mereka jual itu sudah including PPh final, mereka bahkan nggak sadar gitu. Begitu. Terima kasih Mas Gema atas waktunya di lantai bursa siang. Demikian Tommy, kembali ke Anda. Ya baik, Pangeran Punce, terima kasih. Dan waktunya pemirsa, kita harus jeda dulu bagaimana posisi pergerakan IHSG dan juga Bursa Regional Asia Pasifik di siang ini. Simak selengkapnya sesaat lagi di Lantai Bursa.